Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta film, selamat datang kembali di channel Amin Putra. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini aku akan merangkum alur cerita film, yaitu tentang kekuatan penyembuhan dari suku Indian yang merubah nasib seorang pria culun. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang kakek tua yang bernama Blogger. Ia membongkar sebuah kuburan keramat, sehingga kuburan tersebut tersambar petir dan membuat ia terlempar. Dari lubang kuburan itu terlihat mengeluarkan cahaya berwarna emas. Namun Blogger langsung pergi dari sana sambil tertawa. Keesokan harinya terlihat seorang remaja memasuki sebuah supermarket. Remaja ini bernama Kelly. Ia terlihat membeli sesuatu untuk dimakan. Kemudian temannya yang bernama Dominic menyapanya. Dan anehnya, ia hanya memakan plastiknya saja. Tiba-tiba datang beberapa remaja yang dipimpin oleh pria bernama Nelson dan mulai membulinya. Dan untungnya si pemilik toko keluar dan mengusir mereka. Saat di sekolah, Kelly lagi-lagi dibuat malu karena video pembulian pada dirinya tersebar di sekolah. Tanpa sengaja Kelly menabrak pria bernama Tucker. Untungnya, Kelly langsung meminta maaf dan Tucker tidak mempermasalahkannya. Sesampainya di rumah, Kelly membantu ibunya membawakan beberapa tas belanjaan. Di rumah, Dominic memarahi ibunya yang sering mengejek Kelly karena sering memakan plastik. Really? Mom, you too? What? What did I say? You know what? Forget it. Di sisi lain, pria tua bernama Rick L terlihat sedang melakukan ritual di kuburan keramat yang sudah dibongkar oleh Blogger, karena ia adalah penjaga makam tersebut. Kembali ke rumah Kelly, di mana ibunya memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaan Kelly, karena Kelly tidak pernah mau memakan makanan normal. Dokter itu hanya menyarankan ibunya agar membawa Kelly ke psikolog untuk berobat. Di sini si dokter merayu Bernice dan mengajaknya untuk berkencan, namun Bernice menolaknya. Di tempat lain, Blogger mulai menceritakan kepada semua warga tentang kehebatannya untuk mengobati orang sakit. Lalu kemudian ada seorang wanita tua rentan menghampirinya. My back and my legs. Wanita tua itu meminta Blogger agar supaya bisa mengobatinya. Alhasil, Blogger bisa menyembuhkannya hanya dengan memegangnya. It's a miracle. Yes. It's a miracle. Banyak orang menyaksikan termasuk Bernice. Setelah itu Bernice meminta Blogger untuk mengobati anaknya. Sebelum Blogger pergi, Red Al menghampirinya. Red Al mengetahui ia mendapatkan kekuatan itu setelah membongkar kuburan tua yang ia jaga. Red Al menampar Blogger, namun Blogger tidak merasakan sakit, dan malah sebaliknya Red Al yang seperti menampar dirinya sendiri. Ia meminta Blogger untuk mengembalikan kekuatan itu, namun Blogger menolaknya. Sesampai di rumah Kelly, Blogger langsung mengobati Kelly. Dalam pengobatan pertamanya, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Blogger seperti merasakan sakit dan dia pun pergi ke kamar mandi dan terlihat meminum obat. Setelah itu, dia kembali mengobati Kelly. Dan akhirnya ia pun meninggal. Dan terlihat Kelly sendiri sudah membaik
dan sudah mulai bernafsu makan. Malam harinya sheriff yang bernama Adler bersama rekannya membawa mayat blogger. Adler meminta maaf kepada Bernice karena blogger sudah menipunya. Karena Adler beranggapan blogger sudah gila. Di sini Bernice dan Kelly tidak memberitahu Adler tentang apa yang sudah terjadi. Keesokan harinya Kelly terluka saat memperbaiki sepedanya. Namun dengan ajaibnya, luka di jarinya seketika hilang dan tak membekas. Ternyata kekuatan penyembuh yang dimiliki blogger berpindah pada Kelly. Kelly langsung memberitahu ibunya. Lalu Kelly mengambil botol minuman yang dipegang oleh ibunya dan langsung meminumnya. Di sini Bernice mulai terlihat senang karena Kelly sudah kembali normal lagi. Di jalan, Kelly bertemu dengan Dominic. Dominic mengatakan kalau Kelly terlihat berbeda. Setelah Dominic pergi, tiba-tiba Reed menghampiri Kelly dan menghajarnya. Ketika Kelly dihajar, ia tidak merasakan sakit, malah sebaliknya. Reed yang babak belur. Malam harinya ayah Reed merupakan seorang pelatih mendatangi rumah Bernice dan menanyakan apa yang sudah dilakukan Kelly kepada anaknya. Bernice segera menutup pintunya dan menanyakan pada Kelly. Di sini Kelly menjelaskan pada ibunya, ia membuktikan dengan cara mencubit lengannya dan membakar telapak tangannya. Ibu Kelly pun mulai percaya dan meminta Kelly untuk tetap merahasiakan kekuatannya itu. Keesokan harinya saat di sekolah, Kelly mulai berpikiran jorok. Sehingga Dominic bersama temannya Sarah ikut merasakan. Ternyata, kekuatan yang dimiliki Kelly membuat orang lain yang dibayangkannya merasakan sensasinya. Malam harinya, sekolah sedang melaksanakan pesta. Ketika melihat Nelson dan temannya mengganggu Dominic, Kelly maju ke depan untuk melindunginya. Keributan pun hampir terjadi. Untung saja pelatih Gus langsung datang dan melerai perkelahian tersebut. Di sini, terlihat sang pelatih tidak menyukai Kelly, dan ia pun mengungkapkan apa yang sudah terjadi pada anaknya. Malam harinya Nelson dan teman-temannya nyantai dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Britt. Di perjalanan mereka tak sengaja melihat Kelly. Tanpa berpikir panjang, Britt langsung menabraknya hingga masuk kolong mobil. Namun apa yang terjadi? Yang tewas malah Britt sendiri, sedangkan Kelly baik-baik saja. Saat Dominic dan Sarah tiba, mereka kaget melihat Britt yang sudah meninggal. Saat polisi tiba di lokasi, mereka langsung mengevakuasi mayat Britt. Bernice juga tiba di sana dengan khawatir dan menanyakan keadaan anaknya. Di tempat itu juga Kelly mengatakan tentang kekuatannya kepada Dominic. Dan Dominic berjanji kalau dia tidak akan memberitahu kepada siapapun soal kekuatan yang dimiliki Kelly. Sedangkan di hadapan polisi, Nelson dan temannya beralasan kalau Kelly yang bersalah. Namun Sheriff Adler merasa ragu dengan perkataan mereka. Keesokan harinya Red L datang ke tempat kuburan blogger untuk memastikan sesuatu. Di sekolah terlihat Nelson dan temannya terlihat sedang merencanakan sesuatu saat melihat Kelly bersama Dominic. Malam harinya terlihat Kelly bekerja di sebuah restoran. Saat ia membuang sampah, tiba-tiba Red L muncul dan mengatakan, sangat aneh jika seseorang ditabrak mobil namun tidak luka sama sekali. Kelly beralasan ia terlempar di semak-semak dan itu tidak membuatnya terluka. Saat kembali ke rumah, Kelly mendapati ibunya sedang sakit. Lalu Kelly pergi keluar rumah untuk membeli obat buat ibunya. Ketika Nelson dan teman-temannya melihat mobil keluar, mereka beranggapan tidak ada orang lagi di dalam rumah Kelly. Mereka langsung saja menarik batu penyangga rumah Kelly, membuat rumah roboh dan gas copot, sehingga membunuh ibu Kelly. Melihat rumahnya terbakar, Kelly langsung masuk.
Namun, nyawa ibunya tak terselamatkan. Kini Kelly tidak memiliki siapapun, dan dia pun hidup sendiri. Di rumah sakit, Sheriff Adler menanyakan kondisi Kelly. Dokter mengatakan bahwa Kelly baik-baik saja dan sudah bisa pulang. Namun, Sheriff Adler meminta dokter untuk menahan Kelly di rumah sakit, karena ia sudah menjadi yatim piatu. Sebelum Sheriff Adler pergi, tiba-tiba Red L datang menghampirinya dan mengatakan tentang kekuatan penyembuhan blogger yang sudah berpindah ke tubuh Kelly. Namun Adler tidak terlalu mempercayainya. Red L hanya berpesan jika Sheriff Adler sudah percaya, datanglah untuk menemuinya. Di sini terlihat Kelly berada di pemakaman ibunya. Setelah dari pemakaman ibunya, Kelly langsung menuju kuburan blogger. Dominic menghampirinya dan mencoba menenangkannya. Setelah Dominic pergi, Kelly memakan daun anggur kering yang ada di atas makam blogger. Saat Sarah mencari Dominic, tak sengaja ia melihat Kelly muntah di atas makam blogger setelah memakan daun anggur itu. Terlihat di sini Sheriff Adler mencoba menghibur Kelly dengan bersedia mencarikan orang tua baru untuk mengasuhnya. Di tengah perjalanan, Sheriff Adler mengatakan kepada Kelly, batu penyangga rumahnya seperti sengaja ditarik oleh sesuatu sehingga mengakibatkan kebakaran. Di sini Kelly mulai berpikir kalau itu bukanlah kecelakaan, melainkan disengaja. Sedangkan Nelson dan teman-temannya terlihat sangat senang dan seperti tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Mereka malah mengejek Kelly saat berpapasan mobil. Nah, disinilah Kelly yakin bahwa Nelson dan teman-temannya lah yang sudah membuat ibunya meninggal. Kelly pun marah sehingga dia melompat dari mobil Adler dan berniat untuk membalas dendam. Saat berada di sungai terlihat Tucker yang sedang berenang. Di sisi lain terlihat Kelly mengambil pakaian Tucker dan memakannya. Dan terlihat Kelly mengikatkan pakaian Tucker ke lehernya sendiri, sehingga membuat Tucker meninggal. Kelly mengatakan siapa selanjutnya. Karena panik akhirnya Reed langsung kabur. Ketika Kelly mengambil baju Tony, polisi muncul sehingga Kelly langsung pergi dari sana. Nelson dan temannya mengatakan kepada polisi bahwa meninggalnya Tucker adalah ulah dari Kelly. Akan tetapi, Adler bersama rekannya menganggap mereka berbohong. Ketika malam hari, terlihat Sarah dan Dominic menceritakan tentang Kelly. Tiba-tiba, Kelly muncul di bawah jendela sehingga membuat Dominic kaget. Not funny. Kelly mengajak Dominic keluar dan menceritakan semua yang telah terjadi. Dominic hanya mengatakan jika hanya dengan balas dendam tidak akan mengembalikan apapun. Dominic meminta Kelly agar hanya membuat Nelson dan teman-temannya mengakui perbuatan mereka tanpa harus membunuh. Keesokan harinya, saat Nelson sedang melakukan eksperimen, Kelly datang dan memancing kemarahan Tony. Tony yang kesal langsung menyiram cairan ke wajah Kelly. Namun, wajah Kelly kembali utuh dan wajah Tony yang meleleh. Di sini Kelly meminta Nelson agar mengakui kalau merekalah yang telah membunuh ibunya. Tiba-tiba Sheriff Adler muncul dan Kelly pun langsung cabut dari sana. Malam harinya, Nelson bersama Sarah berencana membalas Kelly karena Sarah mengetahui kelemahan Kelly ada pada kulit anggur. Pada malam itu juga, mereka mengambil akarnya dan Nelson langsung merendamnya dalam air. Keesokan harinya, Red L bersama Adler membongkar makam blogger untuk melakukan ritual. Kemudian Sheriff Adler menghampiri Pelatigus dan bermaksud memberitahu tentang Kelly. Namun Pelatigus tidak mau mendengarkannya. Kemudian Adler menghampiri mobil Nelson dan mengecek kap belakang mobilnya. Di sana ia melihat rantai dan serpihan batu. Sheriff Adler pun langsung mempertanyakan soal rantai itu kepada Nelson. Namun Nelson tetap saja tidak mau mengakuinya. Tiba-tiba Kelly datang dan langsung mengebor kakinya sendiri, sehingga Nelson merasakan sakitnya.
Di saat ada kesempatan, Nelson langsung menyemprotkan air rendaman akar anggur ke tubuh Kelly, sehingga membuat Kelly lemah. Tanpa ragu, pelatih Gus langsung mengambil pistol serif dan menembak kepala Kelly. Namun kekuatan Kelly masih berfungsi dan malah Nelson dan pelatih itu yang meninggal. Melihat kejadian tersebut, Dominic sangat marah dan mengatakan Kelly yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Eder memberitahu Kelly kalau Riddle bisa membantunya. Namun terlihat Kelly ingin menembak dirinya sendiri. Untungnya Sheriff Adler menenangkannya. Hingga akhirnya Kelly pasrah untuk menghilangkan kekuatannya. Malam harinya mereka berkumpul di kuburan blogger. Terlihat juga beberapa polisi berdatangan. Tiba-tiba Riddle mengatakan kekuatan blogger sudah menyatu di dalam tubuh Kelly dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Riddle mengatakan jalan satu-satunya adalah harus membunuh Kelly agar kekuatan itu hilang dengan sendirinya. Di sini Riddle beralasan seperti itu supaya dia bisa mengambil alih kekuatannya. Mendengar hal itu, Kelly dan Dominic langsung berlari. Namun polisi yang ada di sana langsung menembak mereka berdua, sehingga mereka terlempar ke dalam makam blogger. Setelah melihat Dominic sekarat, Kelly langsung memakan setengah paru-paru milik blogger. Dan akhirnya Kelly pun meninggal. Dan mayat mereka berdua dibawa menggunakan ambulan. Saat di perjalanan, tiba-tiba Dominic terbangun. Dan ia pun hanya merasakan gatal di bekas lukanya. Sedangkan Kelly meninggal seutuhnya. Dan ternyata kekuatan Kelly berpindah pada tubuh Dominic. Dan selanjutnya film pun berakhir. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat saya upload video baru. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.